Jadi hari ini aku pengen sharing ke kalian tentang planner yang aku buat gitu. Nah, ini kan udah mau tahun 2021, jadi aku ada buat kepikiran buat planner gitu. Tapi ini plannernya aku buat sendiri gitu, nggak beli. Kenapa aku buat sendiri? Karena lebih ke relate gitu, nanti sesuai apa yang aku butuhin, gitu. Nah, untuk inspirasinya ya aku cari dari aku tetap cari dari Google, dari Pinterest, dari YouTube gitu. Dan ini simple aja sih, nggak sampai yang gimana-gimana gitu. Nah, terus aku pertama mulai dari aku tulis dulu apa-apa aja pengen aku buat yang dalam planner yang pengen aku buat, kayak misalnya kalender, notes, list to do, terus dari rutin, terus misalnya ada kayak misalnya halaman ide-ide kalian gitu. Jadi aku biasanya aku buat dulu sih susunannya gitu, terus urutannya. Jadi nanti biar kalian pas buat tuh nggak lupa, dan kalian bisa merencanakan gitu untuk misalnya kalau untuk kalender misalnya butuh berapa halaman, untuk notes biasanya butuh berapa halaman gitu. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, aku buatnya di mana? Nih, aku ada beli satu buku yang kayak gini, buku biasa aja yang dia hardcover, terus isi dalamnya kayak gini. Nah, isi dalamnya biasa aja sih kayak gini. Nah, kemarin aku belinya tuh yang isi 100 lembar kayak gini. Nah, untuk sampulnya enggak ya, ini aku sampul sendiri lagi pakai sampul padi, karena dia kan sampulnya kan random, jadi aku timpa pakai sampul padi kayak gini. Nah, jadi nanti aku bakal isi sih dengan beberapa stiker gitu biar nggak polos banget depan belakangnya gitu kan. Nah, karena ini sampul padi juga, nah aku lapis pakai sampul Mika ya kan, jadi biar nggak cepat rusak gitu, karena sampul padi kan tipis juga gitu, jadi biar nggak cepat rusak dan biar nggak kotor gitu. Nah, mulai ini kosong, terus ini halamannya juga kosong, jadi nanti aku akan isi sih beberapa gambar atau tulisan gitu. Nah, juga ini planner ini semuanya belum totali selesai, masih 80% lah gitu. Nah, tapi ini udah hampir mencakup semuanya kok, kerangkanya segala macam. Tinggal beberapa yang hal-hal kecil aja sih yang perlu dikerjakan lagi gitu. Tapi so far semoga ini dapat membuat inspirasi untuk kalian yang pengen buat planner sendiri juga gitu. Nah, di halaman pertama itu aku isi dengan kalender kayak gini. Nah, jadi ini Januari dia buat kalender kayak gini, Senin sampai Minggu, and then nanti kalian buat isi tanggal-tanggalnya di sini gitu, tanggal 1, tapi kecil aja ya, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Nah, aku tipenya tuh yang buat kalender, terus habis itu langsung isi list to do yang di sini, misalnya tanggal 1 jadi aku mau ngapa-ngapain aja gitu, tanggal 2 aja mau ngapa-ngapain aja, jadi nampak langsung gitu loh dari semua kayak gini. Nah, terus nanti itu kami bisa buat dari Januari sampai Desember. Terus di halaman berikutnya ini, nah di belakang Januari aku buat ada notes sama list to do gitu. Jadi nanti ini notes ini lebih ke untuk evaluasi kalian, terus atau nggak ada catatan-catatan yang di bulan itu yang harus kalian ingat gitu. Nah, ini nanti aku bagi dua lagi, nanti ada garis bagi dua, karena biasanya kita nulis kan nggak bakal sepanjang ini, jadi biar nggak boros dan bisa pakai lebih banyak, bagi dua gitu. Ini nggak bagi dua. Nah, list to do ini, jadi misalnya sekarang di bulan Januari, kalau biasanya aku itu misalnya nanti di bulan Maret kalau saya kerja tapi nanti aku buatnya tuh di list to do gitu, nanti baru aku pindahkan ke kalender sini, di kalender sini gitu. Atau enggak, karena kan di sini kan nggak bisa isi banyak, jadi mungkin biasanya aku buat di sini tuh secara garis besarnya aja gitu, jadi nanti kecil-kecilnya aku buat di sini gitu, di list to do gitu. Nah, aku biasa selang-seling sih Januari, setelahnya aku buat kalender, terus buat kalender sama list to do, terus habis nanti kita buat kalender baru lagi di sini.
nanti belakangnya not sama list to do lagi sampai Desember. Nah, and then setelah itu, nah jadi aku udah buat batas kayak gini, aku lipat kertasnya. Terus ini catatan pengeluaran bulanan Januari sampai Desember. Nah, jadi biasanya sih aku buat pengeluaran catatan itu sebenarnya di Excel, cuman biasanya kadang kita males kan ya, atau nggak lupa gitu setiap hari mesti buka Excel gitu. Kalau aku tipe kali sih begitu ya. Jadi biasanya aku ada buat itu loh dulu dicatat, karena bukunya aku buat setiap hari dan selalu di samping aku. Jadi biasanya aku buat dulu catatan di sini, misalnya Januari tanggal berapa aku ada pengeluaran apa-apa aja. Jadi aku catat dulu gitu. Nah dari catatan ini nanti aku buat pindah ke Excel gitu. Ya jadi ini tuh cakar-cakarannya aja. Nah ini aku juga bagi dua, jadi lebih hemat gitu lah, dan bisa pakai banyak gitu. Dan ini satu bulan satu halaman gini aja, tergantung kebutuhan sih ya. Kalau aku satu halaman sih udah cukup gitu. Nah di sini untuk yang Februari, di sini yang untuk Maret. Nah nanti bagi dua gitu, buat sampai Desember gitu. And then halaman ketiga itu ada halaman perencanaan atau ide bisnis. Nah biasanya kalau aku ada ide-ide gitu, aku langsung aku coret cakar-cakar gitu sih di kertas, jadi biar nggak lupa gitu ya, baik akan terlaksana ataupun tidak, bisa aku buat dulu sih, jadi aku biar nggak lupa gitu. Nah jadi ini halamannya kosong gitu, jadi itu buat aku cakar-cakar, tulis cakar-cakar gitu loh, jadi biar ingat gitu, coret-coret lah istilahnya, cakar-cakar sih. Nah ini aku udah sediain beberapa sih, tergantung kebutuhan ya, berapa halaman. Nah ini aku mungkin ada sekitar 10 lembar ya kali ya kayaknya. Terus habis itu ini halaman berikutnya tuh ada all about myself, and then ini tuh isinya tuh ada, ini lebih ke sesuai kebutuhan pribadi sih. Kalau ini dari aku ya. Nah ini ada dari routine check, jadi ini dari Januari sampai Desember. Terus ini ada rutinitas dari sini, ini garis-garis ya per ininya. Jadi ini ada cek stok, bereskan kamar, olahraga, laporan keuangan, belanja bulanan. Jadi nanti kalau misalnya kalian terlaksana bulan Januari, nanti kalian buat checklist, Februari checklist, nanti ke bawah checklist gitu. Jadi lebih ke bisa untuk evaluasi juga sih sebenarnya. Kalau untuk bulan-bulan berikutnya, oh berarti ini aku masih kurang maksimal, nah bulan depan aku harus buat itu lagi gitu, atau enggak di bulan ini bisa nggak terlaksana, jadi di bulan depan aku harus melaksanakan itu gitu. Ini sesuai kebutuhan sih, nggak mesti ngikutin aku, sesuai kebutuhan aja gitu. And then skincare and hair care routine. Jadi ini biasanya nanti aku isi dengan ada skincare apa aja yang aku pakai, terus hair care-nya apa aja yang aku pakai, terus kira-kira budgetnya tuh kira-kira berapa gitu. Nah biasanya nanti aku udah buat di sini, aku juga bagi dua, jadi nanti bisa terisi lebih banyak. Ini lagi skincare and hair care gitu. Nah ini kemudian wishlist of the year. Jadi ini mesti harus ada setiap planner kalian gitu. Jadi kalian tahu apa yang kalian mau capai di tahun ini, supaya nggak lupa gitu, dan buat kalian semangat kalau misalnya kalian dari posisi down, jadi kalian bisa lebih semangat dengan kalian lihat wishlist of the year ini. Ini juga aku bagi dua, ini aku mau isi sih, jadi nanti kalian bisa isi lah sesuai dengan wishlist kalian gitu. Nah oh ya, modalnya nggak mesti flat gini sih, karena aku nggak pandai gambar jadi aku biasanya buatnya, terus aku lebih suka yang simple gitu, jadi buatnya simple aja gitu. Nah then perencanaan keuangan 2021. Nah perencanaan keuangan ini lebih ke, kalau aku ya biasanya lebih ke untuk pengeluaran sih, karena di tahun ini aku bakalan PKL dan juga skripsi, jadi mesti ada biaya-biaya yang harus aku keluarin gitu. Nah biasanya aku udah buat perencanaan nih di sini, misalnya bulan Februari aku harus buat PKL, bulan
November aku harus bayar bimbingan gitu. Nah kalau misalnya belum tahu bulannya, nggak apa-apa, tulisin aja dulu di sini apa-apa aja kira-kira estimasi biaya pengeluarannya berapa, jadi kalian udah tahu gitu misalnya berapa yang harus kalian tabung, jadi nanti pas satu di hari H pengen bayar itu gak kaget karena kalian udah estimasikan itu dari awal tahun gitu. Nah jangan lupa estimasikannya sedikit berlebih karena ya kita kan nggak tahu gitu, lebih baik lebih daripada kurang gitu. Kalau misalnya bersisa kan bisa untuk dialihkan ke biaya yang lain gitu. Nah ini aku bagi dua juga sih ininya, jadi biar nggak boros banget. Dan list nomor rekening dan fungsinya, kalau aku kan ada buat beberapa rekening gitu, jadi kadang aku suka lupa gitu nomornya gitu. Dan kalau misalnya kadang aku mesti buka internet banking lagi kan, jadi aku biasanya kontak waktu di sini gitu, list nomor rekening aku dan fungsinya gitu. Dan catatan halaman kosong nanti buat mungkin kalian buat catatan lain gitu. Nah ini ada beberapa halaman kosong, and then halaman berikutnya ini ide untuk kayak hal yang bakal kalian kerjakan atau ide traveling gitu. Nah kita berdoa aja semoga 2021 ini kan pandemi semua kelar, jadi bisa pergi traveling gitu bareng teman-teman, bareng keluarga gitu. Nah ini aku udah kasih kosong sih beberapa halaman gitu. Nah jadi nanti kalian isi loh gitu, misalnya ide makan kalian bersama teman-teman kalian apa, misalnya buat challenge atau apa gitu, jadi buat isinya aja gitu, catatan biar nggak lupa karena aku tipe orang yang lupa sih. Jadi bisa buat catatan atau enggak kan, misalnya ide traveling bisa mau ke Bukit Tinggi, mau kemana, terus kalian tulis aja dulu. Kalau misalnya tulis aja dulu nanti bakal terlaksana gitu. Dan hal berikutnya itu ada resep memasak dan bikin kue. Nah aku kan suka masak tuh dan bikin kue juga, jadi biasanya aku jarang ngeprint sih dari Google, kebanyakan aku langsung tulis gitu di buku aku. Cuman sebelum dari sini biasanya aku udah tulis di satu kertas cakar gitu. Jadi nanti kalau misalnya pas aku praktekin dan itu berhasil dan hasil memuaskan, aku akan tulis di buku. Jadi tulis di buku ini semua yang udah aku coba, yang udah aku pilah gitu loh. Nah ini aku udah sisain beberapa halaman di sini. And then hal berikutnya itu ada kuliah Institut Bisnis dan Pendidikan Indonesia. Nah kalau di kuliah ini lebih ke untuk catatan kecil aja sih, bukan untuk belajar punya. Kalau di belajar biasanya aku udah buat di binder karena di semester 6 dan 7 ini kan makulnya sudah dikit gitu, terus jadi kayak lebih banyak kan nanti pemateri gitu, karena nanti ini ada pembekalan PKL, nanti ada pembekalan untuk bimbingan segala macam, jadi kita tetap bisa tulis di sini gitu loh biar aku nggak lupa gitu. Nah ini ada beberapa halaman. Terus yang ini ada halaman perencanaan traveling dan notes. Jadi ini lebih ke apa bedanya sama yang tadi. Kalau perencanaan traveling di sini itu biasanya aku udah buat catatan. Ini udah pasti ya, misalnya kita akan berangkat ke Bukit Tinggi di bulan Maret misalnya. Nah jadi nanti kita buat di sini tulis gitu. Saya ke Bukit Tinggi kita mau kemana aja, terus estimasi transportnya berapa, penginapan, terus estimasi untuk wisatanya berapa, semuanya gitu. Nah mana tahu 2021 udah bisa pergi kan, lumayan gitu kan. Jadi kita ini udah pasti sih, maksudnya bisnis ini traveling udah pasti gitu, jadi kita bisa buat catatan di sini gitu, jadi yang biar nggak lupa. And kalau notes ini terserah untuk kalian sih sebenarnya. Kalau aku kan biasanya aku sering buat catatan, misalnya kita mau buat acara gitu, terus catatan kan aku bisa sering jadi bendahara, jadi biasanya kalau catatan untuk yang bayar gitu, nah biasa aku tuh di sini gitu. And udah sih sekian gitu aja sih. Sekian itu aja sih dari planner yang aku buat gitu, dan semoga dapat menginspirasi kalian yang pengen buat planner sendiri, yang mungkin pengen buat planner tapi dengan low budget, ini nggak bisa begitu gitu. Paling dengan bermodalkan spidol dan pena warna sih sebenarnya, ya kayak gitu loh. And kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang bisa aku bantu, nanti bakal aku bantu jawab.
kalian bisa langsung taruh di kolom komen. See you my next video, bye bye.